Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Kembali lagi dengan Halo podcast guys, kami berdua dengan rekan Doni Anggarda. Gimana Don? Apa kabar? alhamdulillah sehat. Lalu gimana rekan Dion? Apakah sehat? Sehat, aman-aman. Sip, mantap. Mulai. Mantap. Mulai sudah. Baiklah teman-teman sekalian, kami berdua akan menyampaikan atau membahas dan juga melempar beberapa pertanyaan. Saya akan bertanya kepada rekan Doni dan Doni menjawabnya dari pertanyaan saya dan begitu sebaliknya. Di sini kami akan membahas tentang tindak pidana korupsi di Indonesia, lebih tepatnya. Langsung aja ya. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan yaitu dari rekan Doni, apa aja sih yang rekan Doni ketahui tentang korupsi ini atau pengertiannya lebih tepatnya? Menurut kalau kita bahas mengenai definisi korupsi, kita ambil dari bahasa kata korupsi. Apa itu korupsi? Dari bahasa Latin ada corruptio, dan dari bahasa dan ada juga yang disebut dengan corruptus. Selanjutnya dikatakan bahwa corruptio berasal dari corrupere, itu bahasa Latin yang lebih tua. Kita ambil dari beberapa pengertian tokoh di Indonesia. Menurut Subekti dan Jitro Sudibyo, apa itu korupsi? Yang disebut korupsi adalah perbuatan curang atau merugikan negara gitu. Begitu tadi. Oke. Baik, sekarang giliran saya bertanya, kira-kira apa sih faktor dari penyebabnya korupsi ini? Seperti yang kita ketahui ya, di Indonesia ini tidak luput dari yang namanya korupsi. Seperti rekan Doni tadi bertanya faktor apa aja sih yang penyebab dari korupsi di Indonesia ini. Menurut saya itu yang pertama tidak menerapkan ajaran agama dalam diri dia. Dan yang kedua kurang memiliki keteladanan pimpinan. Dan yang ketiga manajemen cenderung menutupi korupsi di organisasi. Dan selanjutnya aspek peraturan perundang-undangan dan terakhir itu aspek individu pelaku tersebut. Gitu aja sih dari faktor penyebabnya dari korupsi ini. Dan kembali saya akan bertanya ke rekan Doni, yaitu selanjutnya apa aja sih dampak dari masif korupsi ini? Sepengetahuan saya, kalau dampak yang serius dari korupsi ini adalah dampak ekonomi. Kenapa begitu? Karena setiap pejabat atau para tokoh politik atau pemimpin melakukan korupsi, maka yang berdampak yang paling besar adalah masyarakat. Karena dari korupsi yang seharusnya dana yang disalurkan kepada masyarakat diambil oleh mereka gitu. Jadi masyarakat yang seharusnya sejahtera, yang menerima dana dari pemerintah, akibatnya menjadi miskin gitu. Begitu rekan Dion. Iya, bisa saya pahami sih. Baiklah, giliran saya bertanya, kira-kira apa sih nilai dan prinsip dari anti korupsi ini? Nilai dan prinsip dan anti korupsi ya. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi beberapa nilai-nilai atau prinsip, yaitu pertama kejujuran, kedua kepedulian, yang ketiga kemandirian, keempat kedisiplinan, dan yang kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh sederhana, dan yang kedelapan keberanian, dan terakhir keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Itu sih nilai dan prinsip dari anti korupsi. Pertanyaan untuk rekan Doni yaitu upaya pemberantasan korupsi itu seperti apa, rekan Doni? Kalau masalah upaya pemberantasan korupsi sudah banyak dilakukan oleh pemerintah. Pertama, adanya pembentukan lembaga anti korupsi yang seperti kita ketahui, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan ada pencegahan korupsi sektor publik, ada juga pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat,
Ada juga pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung agar tidak terjadinya lagi korupsi ini. Selanjutnya ada juga upaya seperti monitoring dan evaluasi. Begitu rekan Dion. Iya sih, mudah dipahami juga. Bisa dipahami. Kira-kira apa sih gerakan atau kerjasama instrumen internasional untuk korupsi ini? Menurut saya yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik negara lain maupun dengan negara internasional atau NGOs. Ada berbagai macam gerakan atau kerjasama dalam instrumen internasional dan kerjasama ini dilakukan baik secara internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga kerjasama antar negara, juga kerjasama oleh masyarakat sipil atau lembaga swadaya internasional atau internasional NGOs gitu, rekan Doni. Ya, pertanyaan selanjutnya yang akan saya sampaikan ke saudara Doni yaitu delik korupsi dalam rumusan undang-undang itu seperti apa, rekan Doni? Maksudnya macam-macam delik ya maksudnya? Ya, delik-delik korupsi dalam rumusan undang-undang. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia banyak sekali, rekan Dion. Ya, mungkin ada 12. Bisanya aja sih, biar teman-teman bisa dimengerti kan. Pertama ada delik korupsi dalam Pertama ada delik korupsi dalam KUHP, yang kedua peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor Perpu garing 013 garing 1950, ada juga Undang-Undang nomor 24 tahun 1960 tentang Tipikor, ada juga Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan juga Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 3 atas perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tentang pemberantasan tindak korupsi. Begitu rekan Dion. Ya, cukup jelas sih. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa sih Apa tuh? strategi yang tepat untuk memberantas korupsi ini? Strategi dalam pemberantas korupsi ya, yaitu pendapat saya yang saya ketahui dalam strategi pemberantas korupsi ini ada beberapa, yaitu yang pertama pencegahan pada lembaga penegak hukum, yang kedua pencegahan pada lembaga lainnya, dan yang ketiga penindakan, keempat harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan yang kelima penyelamat aset-aset korupsi, dan yang terakhir keenam kerjasama internasional dan pelaporan. Itu yang saya ketahui, rekan Doni. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih mungkin ya, untuk rekan Doni. Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi ini seperti apa, rekan Doni? Kalau menurut saya pribadi, peran yang sangat menonjol dari yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah sikap kritis mereka, Radion. Karena mahasiswa ini kan anak muda, tentunya anak muda ini selalu berani menyampaikan kebenaran. Jadi saya kira itu peran yang paling penting dari mahasiswa untuk mengkontrol kebijakan pemerintah ini, Radion. Begitu. Ya, mungkin beberapa pertanyaan atau jawaban yang udah kita saling lempar ini mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman lainnya ya, rekan ini. Ya, mudah-mudahan begitu. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan berdua ini dalam kesempatan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.